Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga. Terima kasih kepada peserta undangan bicara yang sudah hadir dalam acara Jawab Pos pagi ini dalam diskusi yang bertema PSSI harus baik. Dan juga acara ini disiarkan secara streaming melalui Facebook Baca Jawab Pos dan juga live di Instagram, dan nantinya juga akan disiarkan melalui SBO dan kanal YouTube dari Jawab Pos. Harapan kami dari acara ini bukan sekedar mengungkapkan apa yang tersembunyi selama ini dalam sepak bola, atau yang selama ini mungkin dibahas teman-teman di warung kopi tentang entah itu pengaturan skor, entah itu liga yang kurang jujur dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita bisa menghadirkan rekomendasi-rekomendasi apa? Karena kebetulan pada sesi ketiga ada Pak Jogdri yang tadi pagi bermain sepak bola dengan tim sepak bolanya Jawab Pos Askrim FC. Tapi saya belum tahu hasil live skornya seperti apa. Semoga nggak ada pengaturan skor di pertandingan tadi. Hari ini kita menghadirkan 3 sesi. Sesi pertama sudah hadir pembicara di sini. Lalu kemudian setelah itu sesi kedua break, dan sesi ketiga nanti setelah sekitar sebelum asar. Jadi kita bisa mulai saja acara ini dengan sesi pertama. Sebelumnya saya akan perkenalkan pembicara dalam sesi pertama kita hari ini. Yang pertama seorang legenda sepak bola kita, salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas sepak bola kita dan pernah membuat saya kecewa karena membobol gawang AC Milan buat kebanggaan saya. Ya sekalipun sekarang AC Milan mediocre kan juga tetap punya 7 Liga Champion ya. Saya persilahkan kepada Bang Rocky Putirai untuk kita dibuka. Pembicara kedua kita, manajer sepak bola dari Madura FC yang kemarin atas pengakuannya dan atas keberaniannya kemudian bisa mengungkap sesuatu yang selama ini saya pikir banyak klub yang mengalami tapi diam saja. Entah diam sajanya karena ikut terlibat atau pernah menjadi bagian di dalamnya. Ya, kita persilahkan kepada Pak Januar dari manajer Madura FC untuk menempati kursi. Kemudian pembicara ketiga kita seorang jurnalis senior, dulunya jurnalis, sudah lama mengikuti sepak bola Indonesia dan sepertinya pernah juga meliput Piala Dunia 2010 di Afrika, yang sekarang ikut menjadi bagian dalam upaya pembenahan sepak bola Indonesia dengan SOS atau Save Our Soccer. Mas Akmal Marhali, waktu dan tempat kami persilahkan. Setelah saya perkenalkan 3 peserta ini, kita akan segera memulai sesi pertama kita dengan tema godaan pengaturan skor kepada pemain dan pelatih. Jadi sebelumnya saya akan membacakan atau membicarakan tata cara diskusi kita kali ini. Dalam 45 menit pertama, nanti saya sebagai moderator akan
bertanya jawab dengan mereka atau di antara mereka. Kemudian setelah itu sisanya, karena kita punya 1,5 jam, sisanya kita pakai untuk tanya jawab dengan peserta. Besar harapan kami agar para pembicara atau pertanyaan dari peserta nanti bisa mengungkap apa sih yang selama ini menjadi banyak pertanyaan kita. Contoh seperti Bang Rocky selama ini kan banyak diserang, gara-gara taruhan Persijanya itu saya jadi kalah taruhan. Jadi mungkin silahkan ditanyakan dan sebagainya. Artinya mekanismenya nanti seperti itu, akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman. Sebelumnya saya lupa, saya belum perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ilham. Saya redaktur di Sportainment dan saya akan memandu untuk 2 sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Oke, kita mulai sesi pertama dengan pertanyaan pertama untuk Bang Rocky. Mikrofonnya. Bang Rocky, begini Bang Rocky. Bang Rocky sudah lama menjadi pemain, lalu kemudian sekarang juga masih berkecimpung di sepak bola. Sebenarnya pernah atau enggak Bang Rocky ditawari untuk ikut mengatur skor? Pernah, dan kalau untuk mengatur skor sih nggak tahu seperti apa. Tapi yang saya ditawari itu sekarang orangnya jadi manajer Mojokerto Putra, Andi Ahmad namanya. Ya. Jadi saya ditawarin pertama sekali, saya main buat Arseto Solo. Itu Arseto mau lawan Barito Putra, dia mantan pemain Barito Putra. Dia nawarin saya, tawaran kamu lebih kecil dari gaji saya ngambil. Terus tawaran kedua itu Persija Timur lawan PSM Makassar. PSM Makassar mau lolos ke 8 besar di Padang. Itu sebelumnya saya main di PSM Makassar. 3 bulan saya nggak dibayar karena dia bilang gaji saya terlalu besar, saya tidak punya kontribusi, tidak bikin gol, tapi asis terus. Maksudnya tim tidak turun di papan bawah, tim masih tetap eksis di papan atas. Mereka bilang kalau masih mau di sini harus potong gaji. Saya bilang udah deh, saya pulang, saya keluar, saya balik lagi ke Hong Kong. Saya balik lagi ke Hong Kong, 3 bulan liga selesai, putaran kedua saya masuk di Persija Timur. Pas 8 besar ketemu PSM di Solo. Andi Ahmad itu lagi datang ke saya. Datang, dia nawarin 50 juta. 50 juta. Tahun berapa itu, Bang? Kira-kira tahun berapa itu? Padahal tahun berapa ya? Nggak ingat mas. Nah, jadi itu nawarin, saya ambil duitnya. Terus saya telepon, kebetulan waktu itu manajernya Persija Timur, Bang Zen. Saya telepon, Bang Zen, ini Andi Ahmad kasih saya 50 juta. Dia bilang saya nggak boleh bikin gol. Ya, saya bilang saya ambil duit ini karena ini gaji saya. Karena gaji waktu saya bermain di PSM itu gaji saya 50 juta sebulan. Mereka belum bayar. Jadi ada 3 bulan mereka belum bayar, saya ambil 50 jutanya. Saya bilang kalau nanti sore saya bermain jelek dan tidak bikin gol, semua sanksi saya terima. Nah, Bang Jen lagi ambil. Ternyata bikin gol. Saya bikin gol 2 gol, PSM nggak lolos 8 besar. Habis itu orangnya hilang sampai sekarang. Ketiga kali lagi dia coba saya 3 kali lagi. Itu Pelita Jaya lawan PS Pekanbaru. Saya kebetulan dimain di PS Pekanbaru. Pelita mau lolos 8 besar juga. Terus saya cuma bilang, kamu nggak kapok. Yang kemarin saya bikin kamu nggak kapok. Akhirnya Pelita nggak lolos juga. Mungkin abang masih dengar orang itu masih aktif sampai sekarang? Ya, dia butuh ya. Dan tadi saya bilang di manajer Mojokerto Putra. Oke, siap. Kita lanjut ke Pak Januar. Mojokerto Putra berarti kan pernah bertemu dengan timnya Pak Januar ya? Ya, halo. Ya pernah. Jadi pada 2 musim kami pernah mengalami laga dengan PS Mojokerto. Jadi pada musim tahun lalu saya masih belum kenal untuk yang namanya VW. VW mobil itu atau sama Bigit. Ya kita nggak tahu sepak kerjanya, nggak tahu karyanya di sepak bola, kita lawan. Pas main suruh ngalah, nggak mau kami. Benar. Jadi karya sastranya di sepak bola betul-betul canggih. Jadi di situ memang wasit
membuat pemain kita ketika memasuki kotak 16 5 meter sebelum kotak 16 sudah disempit apapun alasannya, dan pemain mereka itu menabrak pemain kami pasti terjadi tendangan bebas apa. Jadi kita dibuat stres, akhirnya memang kalah. Nah, pas pada musim kedua karena tahu karya-karya seninya Vigit itu, kami ke sana memberikan pemain-pemain lini kedua karena percuma pasti kalah dan banyak kartu. Jadi pada periode kedua begitu, jadi tetap kita memang dikerjain tapi tim intinya itu aman dari kartu. Oke, lalu kemudian terkait tawaran-tawaran, artinya biasanya kan modelnya seperti ini, yang ditawarkan terlebih dahulu adalah menuju manajer. Ketika manajernya mungkin tidak bisa ditembus melalui melalui pelatih atau melalui pemain. Jadi selama ini apakah sudah menjamin di Madura FC sendiri bahwa ketika Pak Januar memang nggak menerima, tapi ada jaminan pemain dan lain sebagainya itu sudah benar-benar dikendalikan oleh ya, Januar? Kebetulan manajemen kami itu sehat, jadi malah pemain itu digaji sebelum dia bekerja, jadi gaji di awal. Jadi sejak itu mungkin rasa percaya pemain itu tinggi, akibatnya loyalitas pada klub tinggi. Jadi ketika kami menawarkan sesuatu yang bersifat bola bermartabat itu pemain mau. Jadi karena dia aman dari sisi finansialnya, gaji kan kami pasti tiap tanggal 3 sudah masuk KTM. Jadi pada dasarnya adalah kalau artinya barrier pertama, pagar pertama dari pengaturan skor, suap dan lain sebagainya adalah klubnya harus sehat. Iya sehat. Enggak, kalau menurut saya, jadi cita rasa klub itu bergantung pemilik klub. Kalau pemilik klubnya penjudi, ya, terjadilah. Oh, jadi ada pemilik klub yang penjudi ya? Iya, itu sudah jadi ya membuat kita tahu dari dulu. Jadi memang cita rasa klub itu, karakter klub tergantung sama pemilik klub. Jadi kita lihat aja nanti gimana klub-klub yang sering berdansa di lapangan, banyak-banyak permainan yang antik, bahkan ada sampai pergantian wasit, ya disitulah. Selain kasus yang kemarin dengan Kaisco, apakah pernah ada tawaran lain yang ditujukan mungkin nggak melalui para manajer, tapi ada pemain mungkin yang lapor, Pak saya ini ada, seperti Bang Rocky tadi ngomong, saya ini ada tawaran 50, udah saya ambil aja karena gaji tetap, yang penting saya tetap cetak gol. Ya kalau pemain nggak pernah, tapi kalau wasit bilang, ditawarin, ya saya bilang, sampean sekali nerima, nama sampean akan hancur selamanya. Dan pasti itu keungkap. Ya sekarang sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti keungkap, terserah. Jadi kalau dari sisi manajemen clear, kita tidak boleh menerima apapun dari pihak. Jadi kita main, menang yang menang, kalah. Kita ke Mas Akmal. Mas Akmal tadi sudah mendengar dua pengakuan dari Bang Rocky dan kemudian Pak Januar. Tadi ngomong juga tadi ada, saya tertarik ya ketika timnya sehat, kemungkinan untuk tidak masuknya itu besar. Tapi kalau tadi contoh Bang Rocky tadi, ketika timnya belum bayarin gajinya dan lain sebagainya, ya udah kita ambil aja dulu, tapi aku tetap cetak gol, artinya itu mengerjai si mafia. Artinya benarkah ketika tim itu sudah sehat? Karena sekarang banyak tim yang sudah sehat. Kalau saya melihat ada dua pengalaman yang dihadapi. Yang pertama tadi Rocky Putirai, pengalaman di era beliau dari tahun, kalau kita urutin 94 lah, 94 sampai kemudian 2005, 2006 gitu. Urutannya sampai 2010 lah. Kemudian Pak Januar 2010 ke sini. Jadi ini, di sepak bola kita itu berdasarkan hasil investigasi riset dari Set Soccer itu ada 3. Yang pertama itu match action, match acting. Jadi pemain itu cuma acting di lapangan. Jadi skornya sudah ditentukan. Salah satu bagian dari match acting ini sepak bola gajah. Sepak bola gajah itu match acting. Pemain actingnya sampai kemudian ada acting yang sangat menarik adalah tim mencetak gol ke gawang sendiri. Ya, itu yang terjadi 2014 ketika PSS lawan PSIS Semarang. Kemudian yang kedua di era 94 sampai 2010 itu lebih kepada match setting. Match setting ini adalah pertandingan ini sudah disetting siapa yang juara dari awal. Nah, 2000 yang paling kelihatan itu 2003 sampai 2010.
Yang juara selalu berkaitan dengan siapa yang mau pilkada musim itu. 2003 misalnya juaranya Persik Kediri, Pak Maskud naik jadi wali kota Kediri. 2004 Persebaya juara gitu kan, Pak Bambang Deha naik jadi wali kota. 2005 Persipura juara, Pak MR Kambu naik jadi wali kota. 2006 seharusnya jatahnya PSIS Semarang, karena ketika itu Pak Sukawi mau naik jadi jadi wali kota, tapi kemudian ada tragedi Solo yang kemudian juaranya adalah Persik Kediri, tapi tetap Pak Sukawi naik jadi wali kota. 2007 giliran Pak Sriwijaya juara, karena ketika itu Pak Alek Nurdin mau jadi gubernur. Sampai 2010 juaranya Arema, karena ketika itu Pak Rendra Kresna mau naik jadi bupati Malang. Jadi ada hubungannya antara pilkada dengan juara liga ketika itu. Begitu juga di Liga 2-nya, yaitu divisi 1 kan, divisi utama, divisi 1, divisi 2. Jualannya adalah siapa yang mau pilkada. Karena ketika itu dana dari APBD itu paling gampang diambil. Siapa yang mau juara, siapa yang mau tampil sebagai juara, tinggal main aja dana APBD. Satu itu, yang kedua ada dana-dana entertain yang dikeluarkan gitu kan, untuk wasit, untuk pengurus PSSI dan sebagainya. Ini yang terjadi 2010. Jadi ketika 2010 saya bilang, di awal musim ketika itu saya bilang, juara 2010 adalah Arema. Amuk langsung supporter Aremania. Terus sampai kemudian kantor saya disamperin sama mereka. Saya bilang, oh ini hipotesa saya bilang. Jangan kemudian Anda marah dulu sama saya sebelum kemudian faktanya siapa yang juara di akhir musim. Kalau saya katakan juara tahun ini adalah Arema 2010, kemudian tidak juara, silakan Anda protes ke saya. Tapi kalau juara, nah itu hipotesa saya. Kenapa saya tahu gitu? Ketika waktu itu 2010 itu ada Noh Alam. Noh Alam Sah datang, tanda tangannya di kantor PT Liga Indonesia, yang tanda tangan Pak Joko. Tanya Pak Joko, kebetulan jadi pembicara. Saya tanya, oh kan kamu main di Persija awalnya, kok kamu main di Arema? Dia bilang, karena Arema tahun ini juara. Gitu kan? Udah, setelah itu saya bikin tulisan. Nah, itu yang terjadi, mesetting saya istilahkan, dan itu sangat luar biasa karena ketika itu sepak bola menjadi kendaraan politik paling ampuh. Siapa yang juara yakin langsung jadi wali kota, bupati atau gubernur. Kalau sekarang Mas Akmal? Kalau sekarang itu lebih kepada match fixing, bandar-bandar judi masuk. Ketika APBD di stop dari sepak bola Indonesia, pengurus bola Indonesia itu bingung karena rata-rata kan PNS gitu kan. Nah, PNS itu kan nggak bisa bereksplorasi untuk kemudian mencari sponsor dan sebagainya. Akhirnya cari jalan yang paling mudah adalah bekerja sama dengan bandar judi. Nah di Indonesia saat ini bandar judi itu ada 5 yang masuk. Nah yang menurut saya adalah bandar judi itu bisa masuk ke Indonesia karena siapa? Karena ada yang bukain pintu kan. Ya kan? Nggak mungkin kita ada orang masuk ke rumah kita kalau kita nggak bukain pintu. Ada yang namanya DAS, itu dari Malaysia yang kemudian 2015 kemarin tertangkap bersama Nazarudin, mantan wasit kita di SEA Games 2015. Ketika itu pun saya bersama teman-teman sadap tuh pembicaraan mereka tentang pengaturan skor ketika Indonesia kalah 4-0 lawan Vietnam. Kemudian ada yang namanya Jimmy. Jimmy ini adalah orang yang saya sadap pembicaranya dengan, tadinya sih saya bermaksud kepada godfather-nya pengaturan skor, tapi yang kena Bambang Suryo ternyata ketika itu gitu kan. Yang saya tampilkan di mata Najwa itu. Akhirnya Bambang Suryo maaf siap jadi whistleblower, siap jadi orang yang justice tabulator untuk kemudian membuka semuanya. Ada dukungan dari pemerintah ketika itu. Kita siap untuk bongkar semuanya agar sepak bola kita sehat gitu kan. Tapi faktanya hanya di tengah jalan aja sampai Bambang Suryo kemudian lepas semuanya. Akhirnya yang tadinya awalnya mau tobat jadi balik lagi karena nggak ada apa-apanya gitu kan. Nggak ada hukumannya, sehingga orang yang tadinya mau tobat jadi balik lagi yang nggak ada hukumannya. Artinya memang perangkat hukum kita yang memang belum ada sampai ke situ. Iya, belum ada. Itu yang Jimmy. Yang kedua ada Michael namanya. Yang keempat ada namanya Zan. Ada lagi yang namanya Don. Semua ini bermain dengan godfather sepak bola Indonesia. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena harus ada bukti yang valid gitu kan. Tapi orang-orang ini semua bermain di sepak bola kita. Artinya bukti yang valid adalah bagaimana dia tangkap tangan gitu kan, lagi store uang gitu. Itu yang belum didapatkan sama SOS. Tapi faktanya kalau kita mau bicara ini semua gitu kan, jujurlah gitu, kita taubatan nasuha semuanya tentang sepak bola Indonesia, pasti semuanya akan mengatakan itu semua,
bahwa sekarang ini bandar-bandar judi itu main. Ada klub yang dibandari seperti Pak Yanuar ini. Gua sih nggak perlu degradasi deh, yang penting bertahan aja terus gitu. Yang ngatur semua bandar judi itu. Bayar gajinya dari bandar-bandar judi itu. Dan kita berharap ini semua tidak kemudian ke depan ya PSSI harus baik. Jangan sampai hal yang semacam ini kemudian terjadi. Nah, ini saya gambaran yang saya buat sekarang. Hasil analisa dari Sepak Bola Soccer adalah beginilah kemudian terjadinya match fixing di sepak bola Indonesia. Semua terlibat di dalamnya. Investor ada yang ikut bermain di sana. Kemudian ada federasi lewat badan-badannya atau komite wasit. Kemudian juga ada sampai juga Komdis juga ikut-ikutan tuh kan. Expo juga ikut-ikutan, Pak Yanuar tuh ngalamin tuh kan. Kemudian juga ada pemain seperti yang tadi disebutkan Andi Ahmad gitu kan. Itu salah satu runner-runner yang bermain di sepak bola kita. Jadi ada bandar judi, ada Godfather, di bawahnya lagi ada runner-runner ini pemain-pemain yang menghubungi. Misalnya Johan Ibo ketika itu punya kedekatan dengan Terence Fuhiri, dengan Octavianus Aniani ketika itu. Di 2014 dia mencoba merayu pemain itu, ada Arkan Yuri di situ. Dia coba merayu untuk kemudian memainkan sebuah pertandingan, tapi akhirnya ketangkap kan gitu kan. Johan Ibo di Surabaya itu kejadian. 2014 awal sebelum dibekukan PSSI. Nah, tapi kemudian setelah tangkap keluar bebas. Kenapa bebas? Karena perangkat hukumnya nggak ada gitu kan. Aturan hukumnya nggak ada. Nah, ini yang harus ke depan diperbaiki dan dibenahi oleh sepak bola kita. Kalau kita kemudian tidak menginginkan fata morgana di sepak bola Indonesia ini. Ada pengaturan skor di PSSI ada. Kalau kemudian misalnya saat ini Sepak Soccer bisa mengatakan kalau kemudian dibongkar semua sama Pak Hidayat misalnya, saya yakin habis pengurus PSSI. Gitu kan. Banyak juga pemain-pemainnya dari Komdis, kemudian dari komite wasit, gitu. Dari pengurus EXO dan sebagainya. Jadi makelar gitu kan. Padahal itu jabatan yang paling sangat luar biasa untuk sepak bola Indonesia yang kita sebagai masyarakat berharap mereka ini bisa membawa sepak bola kita berprestasi. Bukan kontroversinya, bukan sensasinya. Oke Mas Akmal, mungkin saya kembali ke Bang Rocky. Tadi Mas Akmal beberapa tahun lalu ngomong soal dari awal musim sudah ngomong Arema juara. Lalu sebelum Persija juara, kemudian Bang Rocky mengatakan, ayo taruhan sama saya nih. Saya juara. Tahu dari mana, Pak? Kalau saya sih karena saya mantan pemain, jadi saya bisa lihat karena awal musim itu Persib punya poin tinggi. Ya digembosin karena yang misalkan perhitungannya matang digembosin putaran kedua nggak bakalan kekejar. Satu, materi dan organisasi bermain Persib pada saat itu memang lagi bagus-bagusnya. Jadi memang putaran pertama dia sudah di atas. Jadi itu yang kelihatan. Dan bilang taruhan Persija juara karena memang ada beberapa pertandingan yang saya lihat. Saya nggak pernah nonton bola, cuman saya lihat ditunjukin sama teman streaming ini udah kayak contoh final kemarin saya nggak nonton, tapi dua gol yang kontroversi seperti itu ya kok bisa ya wasit matanya nggak bisa lihat, buta kali ya. Sebenarnya itu kelihatan Pak, tapi amplopnya tutup kali. Enggak, itu dia. Jadi maksudnya itu sudah dasar yang dimana bagaimana bisa saya jadi pemain lawan di depan saya ada pemain Persija, dia lompat depan pemain Persija jatuh penalti. Terus yang kedua, indikasi. Ya, terus yang kedua sampai tadi ada juga tadi lihat tuh, itu Ramdhani di sini tangan kena siput kiper sampai sempoyongan. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu masa wasit nggak bisa lihat. Mungkin bisa saya putarkan, saya minta tolong Mbak Fafa tolong di sesi kedua ada rekaman gol Persija baik yang penalti ataupun itu mungkin bisa kita lihat sambil kita lihat bersama di sesi folder sesi kedua. Bisa kita lihat bersama. Kebetulan nanti ada Pak Purwanto, mungkin nanti dia akan mengulas itu. Makanya sengaja saya pasang di sesi kedua karena Bang Rocky membahasnya ya, kita bisa lihat bersama situasi di lapangan. Mungkin yang satunya yang gol.
Ya, kita tepuk tangan dulu untuk analisanya Bang Rocky. Pak Januar, mungkin saya bisa sambil lanjut bertanya, sering nggak sih timnya Pak Januar, apalagi ya nggak tahu musim depan ya setelah Pak Januar ngomong belak-belakan itu, tapi kita nantilah untuk musim depan. Musim kemarin itu berapa kali sih dikerjain? Dan klub mana aja sih yang ngerjain? Yang paling bagus itu teknik kerjainnya itu PSMP, Kalteng. Itu teknik kerjain yang paling bagus itu kayak gimana contohnya? Teknik kerjain yang paling bagus nih. Karya seninya itu terlalu kasar. Jadi finishingnya kurang bagus. Jadi akibatnya ya terlalu ketara lah. Jadi memang 3 tim 4. Kami habis-habisan dikerjain di Martapura, Kalteng, PSMP sama Sleman. Martapura, Kalteng, PSMP Sleman. itu ada korelasi nggak antara tim itu? Mungkin korelasi ada orang di belakangnya yang sama atau? Ya mungkin kalau dari desain produknya kan hampir sama. Kan desain produk Jerman atau mana? ya, itu dia. Jadi gini, pola karya seni itu kan ketahuan bentuknya. Jadi dulu memang pertama PSMP itu karena ini merasa aman, dia diadopsi sama klub Kalteng. Ada Sleman. Kebetulan kan Sleman asistennya ya tahu sendirilah. Mantunya ya. Ya tapi saking tidak bagusnya finishingnya, akibatnya memang kan sudah viral karena sangat keterlaluan seperti itu. Jadi kemenangannya dia itu menjadi bunuh diri pada dirinya sendiri. Jadi dimakan oleh karya-karya seninya sendiri. Bapak-bapak bisa di folder kedua yang gol PSS Sleman lawan Madura FC, mungkin sambil kita lihat bersama agar kita mengulang memori kita soal canduran itu. Ini kalau teman-teman biasanya mengistilahkan ini offside 20 km. Tapi nggak terlihat wasit. Dan nggak terlihat ya, kita lihat, kita bisa lihat ini. Stop. Artinya kita tahu sama-sama, kita sama-sama bisa lihat. Nggak perlu dianalisa, mungkin. Bukan, ini ada peraturan baru dari wasit. Oh, ini ada aturan baru, Bang. Belum ada sosialisasinya, Bang. Makanya jadi cita rasa klub itu sangat bergantung sama pemilik klub. Jadi kalau lihat jargonnya supporter Sleman itu mbuh piye carane kudu menang, ra urusan. Itu kan sesuatu yang sangat vulgar dan mau menang sendiri. Jadi spirit fair play tidak ada. Kenapa PSS kok membiarkan hal itu? Ini kan berdampak pada psikologi massa. Ya harus menang apapun caranya. Ya terlihat kan. Jadi membuktikan slogan-slogan itu menjadi alam bawah sadar mereka. Yang saya heran, PSS ini ngapain kerjanya ini? Itu kan sederhana. Mbok piye carane kudu menang ra urusan. Kok bisa dibiarkan terus itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Dan nanti akan dalam sesi-sesi berikutnya mungkin kita bisa langsung. Mungkin Bang Rocky ada tambahan soal itu, kayak sudah mulai pegang mic ini, kayaknya ada tambahan ini. Nah, kalau hal-hal seperti ini yang harus dikasih wawasan itu penonton. Ya, maksudnya fans berat klub. Nah, harus ini yang harus dikasih wawasan. Bahwa saya sebagai mantan pemain, saya tahu bagaimana kerja keras untuk dapat juara. Karena saya salah satu pemain yang tidak suka kalah. Ya. Terus cuman nanti pada saat 5-6 tahun kemudian, nggak usah banyak ngomong, lo Sleman juara gue yang ngatur. Harga diri gue nggak ada, harga diri sebagai pemain nggak ada.
harga diri sebagai pelatih nggak ada, nggak usah banyak ngomong deh, Persija juara, gue yang atur. Nah, sebenarnya sih yang saya banyak dapat kritikan dari fans Persija, saya bilang saya tidak takut, banyak ancaman yang saya mau kasih wawasan ke mereka bahwa mau bandar judi bikin seperti apa kalau fans klubnya tidak nonton bola. Karena yang saat ini kita tahu bahwa Persebaya, Arema, Persib Bandung, PSM Makassar itu kalau nonton itu tidak ada kursi yang kosong. Ya, jadi kalau memang federasi sendiri tidak bisa berantas, dan kalau memang dalam hal-hal seperti ini orang-orang federasi nggak bisa lihat, mungkin peraturan mereka membolehkan. Jadi di federasi sendiri memperbolehkan bandar judi merestui. Ya, bandar judi masuk gitu loh. Jadi karena memang hal-hal seperti ini bukan baru sekali. Dari saya belum main bola juga sudah ada seperti Jadi ini. bisa dibilang sistem terlibat. Ya. Sistem artinya ya komisi wasit yang membagi wasit dan lain sebagainya, PSSI terlibat. Karena yang saya bukan orang pintar, tapi yang saya tahu pada saat perusahaannya itu bisa sukses karena manajemen yang bagus. Jadi kalau PSSI kita punya PSSI bagus, nggak mungkin kita nggak punya prestasi. Jadi kayak hal seperti ini, hal seperti wasit ini bukan baru sekarang. Dari saya belum bermain sampai saya bermain sampai saya pensiun, tetap ada seperti ini. Jadi memang itu sudah mungkin di peraturan federasi ada. Jadi memang memperbolehkan. Jadi karena ini memang sudah mendarah daging. Jadi hal-hal yang seharusnya keputusan wasit yang lebih tegas tidak terjadi. Di setiap pertandingan penting, kayak sekarang mungkin abis saya bilang tadi 2 gol Persija, abis itu sosial media saya pasti penuh lagi dengan kritikan dari fans Persija. Bukan saya takut, tapi yang saya mau mungkin nanti BS ataupun teman-teman yang lebih mengerti tentang pengaturan skor lebih bisa mensosialisasi ke sosial media mereka. Karena saat ini mau tangkap tangan juga sudah nggak mungkin, bandar judi juga pasti lagi tengkurap. Jadi nggak mungkin mereka muncul, tapi bukti-bukti mereka itu coba disebarin ke sosial media. Mungkin fans klub, penonton bisa tahu dan bisa membuka pikiran. Karena seperti yang pernah dilakukan Menpora membukukan. Sekarang semua orang mulai, Pak bukukan PSSI, Pak bukukan PSSI. Tapi kayaknya udah nggak mungkin lagi. Karena yang mau pemerintah, yang mungkin yang saya bisa tangkap dari pemerintah, pemain sendiri yang harus berkuat. Pemain sendiri yang harus membuktikan. Pelatih harus membuktikan, pengurus harus membuktikan, itu baru pemerintah finishing. Jadi kalau dari pemain sendiri tidak berani karena takut besok tidak bisa bermain, besok tidak bisa dapat klub, itu akan rugi sendiri buat sepak bola kita. Karena pemain yang mengalami. Selain pemain dan pihak klub yang speak up, jadi artinya kondisi kayak gini juga penonton ataupun fans klub harus kritis terhadap klubnya sendiri. Jadi bukan kayak seperti tadi bilang, apapun caranya harus menang. Itu yang harus dirubah. Ya memang rata-rata semua penonton kayak Persija, pokoknya gue juara. Apapun yang terjadi, pokoknya gue juara. Ya memang siapa yang nggak mau juara? Saya salah satu pemain yang mau juara. Saya salah satu pemain yang tidak pernah ada kata menyerah dalam latihan. Ya. Artinya saya juga bisa buktiin bahwa saya jadi top scorer, tim saya juara di Hong Kong, dan saya belajar banyak di sana. Karena memang hasil kerja keras itu dari kita, bukan dari orang lain. Dan saya bisa buktiin beberapa pemain yang bermain di luar, saya bilang kita punya pemain Asia Tenggara bisa tembus untuk bermain di Asia Tenggara. Tapi yang harus dibenahi mental dan karakter. Kita kurang, kita nggak punya. Karena itu sudah dilatih dari usia dini. Sekarang aja, zaman sekarang sudah mulai ngetren itu. Tarkam anak SSB, dimana kalau sekarang tuh kalau habis kompetisi 17-an kan dapat pertandingan Tarkam tuh. Yeah. Nah sekarang tuh ngetren Tarkam anak SSB, jadi bermain di sini dia boleh. Yeah. Dan itu sudah terjadi pencurian umur. Yang penting SSB juara, mau curi umur segala macam. Nah itu sudah dididik dari karakter itu. Jadi itu sudah terbiasa, artinya dari SSB aja sudah seperti itu, di liga juga seperti itu. Akhirnya ketika jadi pemain di atas ya juga jadi. Ya sudah biasa. Gitu. Jadi memang yang harus dikasih wawasan memang orang tua, terus penonton, dan mudah-mudahan teman-teman yang kemarin di Mata Najwa bisa buka lewat sosial media mereka. Sosial media bebas kok, kita punya kok. Jadi mereka kasih buka wawasan itu untuk masyarakat, untuk penonton, untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih menilai. Jadi seperti kata Pak Jenor, yang penting itu bukan juara, tapi menang ataupun kalah dengan terhormat. Gimana Pak?
ya itu kan sebuah cita-cita yang susah direalisasikan karena untuk melawan itu begitu susahnya. Jadi di saat leg pertama mau main itu ada salah satu komisi wasit menelpon pelatih kami, dia menawarkan jasanya agar mendapatkan wasit yang bisa diajak kerjasama. Ini kan sudah berat sekali. Oh, dibuka juga itu komisi wasitnya kayak EXO kemarin. Maksudnya namanya mau disebut juga nggak ya di sini? Saya tanya ke coach kami siapa itu, mantan pelatih, sudah bisa buka semuanya. Jadi memang nanti pada sisi begitu saya akan tanya, karena kejadian itu dan waktu di komdis saya sampaikan, sudah disampaikan. Jadi artinya apa? Susah untuk mendapatkan produk pemain di timnas yang bagus karena dari awalnya tidak menghargai proses. Ya seperti Jargon Sleman itu kan tidak menghargai proses. Tapi ketika saya kritis, wah dibully banget sama ininya Sleman. Oke, kita balik ke Mas Akmal. Kalau dulu kan seperti kata Mas Akmal, logika penggunaannya adalah karena mau jadi gubernur atau mau jadi wali kota atau mau jadi bupati, itu yang menjadi kemudian juara dan sebagainya. Nah sekarang itu prakteknya seperti apa? Umpama kayak jadi saya jadi terus pertanyaan, terus kapan Persebaya kemungkinan ada settingan juaranya Persebaya ini kapan ya? Ini tergantung Persebayanya siap bayar berapa gitu. Jadi begini, teman-teman yang paling berat itu seperti Pak Januar, Liga 2. Kenapa? Karena Liga 2 prosesnya panjang. Jadi dilempar dulu babak penyisian grup. Siapa yang mau masuk 2 besar, juara dan runner-up. Ini dijual dulu kan. Kemudian nanti di babak 16 besar ada lagi. Kenapa sepak bola kita dibikin seperti ini? Tidak dibikin aja langsung. Yang juara ketemu dengan juara, klausura, aventura gitu kan. Muncul juara sejati kan lebih simpel. Tapi kalau itu tidak menghadirkan uang yang banyak gitu. Uang yang banyak buat mereka-mereka yang selama ini bermain di sepak bola Indonesia. Nah, bermain itu apa? Ya untuk kepentingan cari rezeki, uang dan sebagainya. Kalau wasit misalnya, wasit sekarang misalnya yang di Liga 2 tender buat tuan rumah itu ada tendernya. Liga 3 terakhir saya temukan Liga 3 untuk jadi tuan rumah tender 200 juta baru tuan rumah musim ini berarti sekarang Persik di Kediri dan di Ciamis ya? Iya, artinya itu tawaran-tawaran yang diberikan mau jadi tuan rumah 200 juta itu yang pertama. Terus paket wasitnya 50 juta satu pertandingan gitu kan. Nah itu belum lagi nanti, tapi kemudian tidak ada yang tanggung jawab. Kenapa? Kalau misalnya tim A kalah, tim B kalah, itu nanti tinggal bilang yang sebelah bayar banyak kan. Ini saya punya cerita. Ini cerita dari Pak Umum Muhtar. Moga Pak Umum Muhtar masih ingat cerita itu. 2014 saya ke rumah beliau. 2007 itu ada kejadian di mana Persib ada di bawah. Kan biasanya kalau musim APBD manajer ini habis kan, di teror habis. Mundur gitu. Untuk mengembalikan itu semua kepercayaan, kemudian mereka berusaha gimana caranya Persib lawan Sriwijaya menang. Nah, Persib lawan Sriwijaya menang, Persib pengen menang. Laporlah Pak Umum ke Pak Iwan Budianto. Iwan Budianto tawarin bantuan menang 500 juta. Gitu. Sementara yang di sebelah ada juga yang marketing juga Sriwijaya supaya menang gimana 500 juta. Nah kalau pas pertandingan yang menang Sriwijaya Pak Umum marah. Balikin nggak gitu, kalau nggak gue tembak lu gitu kan. Dibalikin yang 500 juta, tapi kan dapat 500 juta gitu kan. Jadi kita nggak usah jadi pengelola bola, ngatur-ngatur gitu aja, jadi bagi dua gitu kan. Satu pertandingan bisa dapat 500 juta, bagi dua 250 juta kan. Nah, lumayan setahun, itu yang pertama. Nah kalau yang urusan dengan bandar judi gini, bandar judi itu tidak memberikan uang transfer, tidak. Kalau dulu di musim APBD banyak transfer, sekarang sebenarnya gampang. Wasit-wasit kita ini dibukain aja PPATK. Itu kerja semua, bukain rekeningnya, saya yakin semuanya ada 10 juta, 15 juta gitu kan. Karena dulu waktu kita 2014 kita serahkan itu ke Bareskrim, tapi nyampe sekarang nggak dikerjakan. Banyak itu yang setoran-setoran uang terima kasih lah istilahnya Pak Junur ya. Uang terima kasih ketika memimpin pertandingan selesai. Nah, semacam ini harus ditelisik ke depan untuk kemudian dibersihkan sama-sama. Itu paket wasit. Kemudian yang tadi seperti saya katakan itu kalau bandar judi ini yang lucu pemain-pemain kita, benar kata Rocky, harus wawasan bukan cuma pemain, bukan cuma supporter tapi juga pemain. Jadi gimana timnya nggak gajian, gitu. Tapi sebenarnya partainya dijual. Ada pemain bola, pemain asing yang dibayarin sama bandar judi, dibelinya gitu. Nah kemudian pertandingannya diatur, satu pertandingan bisa 500 sampai 750 juta. Kalau big match itu bisa 2 miliar.
dari bandar judi. Nah kalau kemudian ini dapatlah gitu kan, bosnya dapat uangnya dibeliin apa, rumah, dibeliin mobil gitu kan. Nanti akhir musim gak gajian kan ini pemain kan. Nah dengan ini saya tanggung jawab sebagai presiden klub dan sebagainya. Nah, anak saya nggak bisa bayar 6 bulan, saya bayar 3 bulan, saya jual rumah sama mobil saya. Wah, pemain kan cium tangan semua itu, makanya padahal itu uang judi yang diinvestasikan di mobil, di rumah. Gitu. Nah ini yang kemudian harus ditutup jalannya agar sepak bola kita benar-benar sehat gitu, sepak bola kita benar-benar baik, dan harus ada usaha itu. Dari mana? Federasi melakukan itu. Saya tantang 2015 ketika Pak Edi Rahmayadi tampil sebagai ketua umum, saya punya harapan besar bersama teman-teman penggemar sepak bola Indonesia, sepak bola kita ini harus baik. Penyebab utama buruknya, hancurnya sepak bola Indonesia adalah pengaturan skor. Saya tantang Edi Rahmayadi untuk kemudian perang terhadap mafia bola. Awalnya saya berharap ada angin segar ketika dia tembak salah satu exco dalam satu pidato. Ini nih tukang atur wasit nih, nah gitu kan, wah asing. Setelah itu ternyata minta maaf gitu kan, maaf saya cuma bercanda. Tadinya saya berpikir ini akan diatasi, ada komite etik di PSSI. Jadi ketika kemarin Pak Hidayat saya juga saya protes, kenapa Pak Hidayat itu diproses komite disiplin itu salah gitu kan. Komite disiplin itu terkait dengan pemain di lapangan, pertandingan di lapangan gitu. Kalau Pak Hidayat itu bukan urusannya dengan komite disiplin, dia lebih kepada komite etik. Lihat Bin Hamam, Blatter, Jeremy Valke, semua dituntaskan di komite etik. Ketika komite etik bersidang itu ditelusuri semua. Pak Hidayat ini jangan berhenti di Pak Hidayat saja, gitu kan. Pak Hidayat harus buka ini semua, gitu kan. Bahkan PSSI itu punya namanya Sport Intelligence. Pak Jamie Francis ketuanya, kemana gitu? Untuk mengatasi masalah ini. Katanya juga PSSI kerjasama dengan Genius Sport, lembaga analisa internasional. Kalau lembaga analisa internasional itu gerakan pemain aja dia sudah bisa baca bahwa ini match fixing atau tidak. Seperti kata Rocky Putirai tadi, dari tadi hasil pertandingan itu bisa diindikasikan ini match fixing atau tidak, gitu kan. Dari pertandingan yang tadi ditampilkan, dari pertandingan yang Pak Hidayat PSS Sleman, ini match fixing atau tidak. Jadi sport kalau benar-benar membuka datanya, selesai sepak bola kita. Nah permasalahannya kenapa itu data tidak dibuka dan kenapa kemudian ditaruh di bawah meja saja, itu permasalahannya yang harus dijawab oleh PSSI saat ini. Artinya berdasarkan analisanya Mas Akmal, PSSI punya datanya? Punya dong. Kerja sama sama Genius Sport buat apa? Atau jangan-jangan Genius Sport bekerja sama hanya untuk urusan judinya lagi. Gitu kan? Nah ini kan harus dibongkar semuanya, dibuka gitu kan. Kalau memang kerjasamanya untuk mengatasi match fixing, ya udah dibongkar saja gitu. Kemudian dicarikan perangkatnya, lembaganya dibuatkan untuk kemudian membatasi ini semua agar sepak bola kita sehat. Jangan kemudian ini lembaga analisa digunakan untuk kemudian mengatur semuanya, kan bisa jadi seperti itu. Jadi partai mana saja yang menurut bet ininya lebih bagus gitu kan. Nah, di betnya bagus, masuklah bandar-bandar judi di situ untuk mainkan itu. Saya pernah ada kejadian, saya punya fotonya nih, di Bandung gitu kan, ada satu pertandingan yang diatur sama bandar judinya ada di lapangan kok, gitu kan, dari luar negeri. Cuma permasalahannya adalah perangkat kita untuk menangani itu tidak ada, dan PSSI terlalu terpunggung dengan istilah football family. Jadi masalah bola ini harus selesaikan di sepak bola. Nanti urusannya dengan polisi intervensi lagi. Tidak gitu kan. Di Itali itu signori saja, nendang penalti itu langsung bisa dibaca sama sama kepolisian kepolisian Itali bahwa itu match fixing, signori langsung ditangkap dan dihukum. Di Cina juga kayak gitu. Sampai presiden sepak bola Cina nya dihukum 12 tahun karena pengaturan skor gitu kan. Intervensi tidak gitu. Karena apa? Karena ini udah termasuk masalah pidana. Nah, ketika masalah pidana ini ya harus disesuaikan bukan cuma di football family tapi juga di hukum positif. Nah, tadinya kita berharap masalah ini semua yang kemarin terungkap baru Pak Hidayat yang buka. Sebenarnya klub-klub kita ini banyak yang mau buka gitu. Kemarin kita ngomong ini 1-2 SOS, oke siap, tengah jalan nggak mau. Kenapa? Ada janji-janji sesuatu. Yang saya khawatirkan juga nanti Pak Hidayat bisa-bisa musim depan Madura dikerjain habis-habisan tuh. Biasanya seperti itu gitu kan. Kita ini nggak berani ngomong untuk bicara, benar kata Rocky, kita nggak berani untuk mengatakan yang benar adalah benar karena masih ada keinginan kita yang ingin kita hadapi. Akhirnya kita main di kolam yang kotor. Ikan bagus, Pak Januar punya niat bagus untuk membangun sepak bola di Madura dengan
potensi-potensi yang ada, tapi masuknya ke kolam yang kotor, ya akhirnya keracunan juga semuanya, mau tidak mau gitu kan. Artinya kesimpulannya adalah kolamnya harus dikocokin dulu, dikuras airnya, kalau perlu bikin kolam baru, itu keren. Oke, untuk kami untuk ketiga pembicaraan kita. Kita masuki langsung sesi tanya jawab. Pertama saya buka dua dulu. Terserah pertanyaannya kepada siapa. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh, nggak ada pertanyaan? Oke, satu silakan. Dua silakan. Langsung kepada namanya siapa, kepada siapa. Nama saya Ivan. Saya mau tanya kepada Bang Rocky. Sebelumnya saya kagum sekali dengan Bang Rocky karena sudah beberapa kali bolak-balik itu membongkar kebobrokan sepak bola kita. Padahal di persepak bola kita itu banyak yang tidak berani gitu, untuk membongkar kebobrokan ini. Nah, saya ingin tanya, kira-kira gimana Bang Rocky itu bisa mengatasi ketakutan itu, dan juga mungkin bisa share pengalaman-pengalaman teror-teror apa saja yang pernah dialami oleh Bang Rocky setelah bolak-balik membongkar kebobrokan sepak bola kita. Terima kasih. Pertanyaan kedua, biar langsung dijawab nanti. Selamat siang, nama saya Askar. Saya ingin bertanya kepada Mas Akmal atau enggak juga Mas Rocky Butirai tentang apakah ada keterlibatan agen pemain untuk masalah mafia ini. Misalkan andai kata ini ada agen pemain dari Persija yang ingin juara, dan juga ada pemain, agen tersebut juga agennya pemain PSM, dan mungkin apakah ada agen pemain itu juga ada masalah mafia, jadi melobi kliennya yang di PSM itu untuk mengalah agar si pemainnya yang di Persija itu bisa juara, dan mengancamnya pemain PSM itu apabila tidak mengalah maka dia akan tidak dicarikan untuk klub di kemudian musim. Terima kasih. Oke, cukup. Mungkin Bang Rocky duluan, silakan Bang. Pertanyaan pertama tadi. Kalau saya sih ngapain takut, orang saya makan juga nggak dari mereka, duit juga saya cari sendiri, kesehatan saya juga sendiri. Maksudnya saya cinta sepak bola sampai sekarang ini juga. Saya punya akademi, saya punya SSB, saya punya agen pemain, saya pegang tim putri, saya pegang tim artis, saya senang. Tapi di situ bukan karena duitnya yang saya cari, tapi karena memang saya senang bagi ilmu. Apa yang saya dapat di Hongkong, contohnya yang saya bilang, saya selalu ajarin buat anak-anak bahwa sepak bola sekarang sepak bola pintar. Jadi memang kalau macam banyak teman-teman, banyak rekan-rekan yang belum berani bicara, mungkin mereka masih punya banyak alasan yang tidak bisa saya cerita, bisa saya ucapin. Tapi buat saya, ya memang saya nggak cari duit sama PSSI kok. Saya nggak minta duit, saya tidak takut sama PSSI karena saya tidak minta duit sama mereka. Saya tidak dapat duit dari mereka. Jadi untuk sama fans-fans yang klub yang 3-4 tahun yang lalu dari Persipura sekarang Persija, saya minta maaf kalau memang mereka merasa tersinggung, tapi itu kenyataannya, yang dimana wawasan mereka yang harus dibuka, bahwa memang sepak bola, karena saya sebagai pemain saya harus punya harga diri pada saat saya membuat satu prestasi, dan prestasi itu sampai saat ini belum ya SEA Games 91 itu jadi payah. Itu hasil kerja dari semua pemain dan manajer. Bangun pagi di Manila, hidupin air keran itu ditunggu sampai baknya penuh baru dia pindah ke. Jadi memang proses itu yang kita alami, dan memang kita dapat hasil yang maksimal. Kita juara 91 tanpa Amin sampai sekarang nggak ada bilang Indonesia juara 91 gue yang bikin. Bandar Budi nggak ada. Tapi sampai sekarang saya bangga bahwa saya terlibat di dalam tim 91 Indonesia juara. Itu yang bikin saya merasa nyaman. Apa mau saya mau ngomong, ya memang saya mesti ngomong mulut saya. Selama saya punya bukti dan memang mudah. Artinya punya bukti ya? Jadi maksudnya bukti saya bilang tadi, saya tidak pernah nonton bola sampai saat ini. Maksudnya sampai saya bilang saya punya bukti yang nyata itu, orang yang masih hidup sekarang jadi manajer, jadi runner aja dia bisa suap pemain, apalagi jadi manajer. Double dong. Ya iya pastinya. Jadi memang sebenarnya sudah beberapa nama yang disebutin,
Tadi Akmal sebutin Mas Iwan Budianto segala nama sudah disebutin kok. Tinggal tindak lanjut tuh. Jadi mungkin memang di federasi memang ada peraturan yang memperbolehkan bandar judi masuk, jadi memang tidak bisa dihukum. Gitu. Jadi memang dari kemarin semua nama sudah disebutin kok, tapi tidak ada tindak lanjut. Dan kalau masalah agen pemain terlibat mungkin iya, dalam arti biasanya pemain dikoneksi sama pelatih, agen pemain itu. Yang saya tahu memang terlibat itu karena cuma masalah persenan yang dia dapat, berapa persen yang pelatih dapat segala macam itu. Dan itu yang memang bikin pelatih pusing. Dan saya tahu bahwa attitude yang lebih bobrok itu pemain asing, bukan pemain lokal. Ya, karena pada saat dia tidak dipasang, pelatih dimaki juga, pelatihnya diem. Terus wasit dimaki juga, wasitnya diem. Karena dia tahu pelatih yang dia maki dapat bayaran dari agennya dia, jadi tidak mungkin melawan. Dan itu ada beberapa yang mungkin sekitar 60% dari pelatih kita, dari teman-teman pelatih yang memang. Kenapa? Karena dari klub sendiri yang tidak menghargai pelatih. Dalam arti memang kayak misalkan tahun ini saya dapatnya 500 juta, tahun besok ditawarin sama ini 200 juta, karena bisa ambil aja deh, dari agen pemain ini dapat bisa nutup kos sama 500 juta. Sebenarnya itu juga berbalik dari pemilik klub. Jadi kalau memang pelatih itu memang punya kualitas, kenapa harus diraguin? Jadi memang baliknya ke situ lagi. Jadi memang agen pemain rata-rata masuk agar pemainnya masuk dapat. Itu biasanya persenannya yang kasih gede buat pelatihnya, bukan cuma pelatih, tapi juga asistennya, terus bukan ngambil bola namanya siapa? Kitman itu juga berperan. Jadi memang kayak tidak ada peraturan yang bikin itu jadi apa ya? Jadi bersih. Jadi memang semua orang juga terlibat kalau pengaturan untuk mengatur skor. Zaman saya ada seperti itu. Maksudnya agen pemain asing ikut terlibat untuk pengaturan skor pada saat zaman saya ada. Tapi saya nggak tahu zaman yang sekarang. Pada saat itu rata-rata itu pemain Amerika Latin sama Afrika, dan itu yang bermain. Pada saat zaman saya bermain, agen pemain ikut terlibat untuk pengaturan skor. Saya pengen saya yang membuat. Jadi saya tadi ditanya soal VSM. Saya tidak jawab klub per klub atau satu pertandingan ke pertandingan lain, karena nanti timbulnya juga kalau kita nggak punya data fitnah, kejar-kejar orang juga. 2 minggu terakhir saya kan kejar-kejar orang karena dianggap tukang fitnah, ngomong doang dan sebagainya. Jadi yang kita bicarakan adalah yang ada data di Sepak Soccer yang kita temukan. Tapi kalau kesimpulannya seperti inilah sepak bola kita, gitu kan. Siapa yang ngatur pertandingan, siapa yang kemudian bermain di sini. Nah, kalau lihat gambar ada PSSI di sebelah kanan, kemudian juga ada peserta kompetisi di sebelah kiri. Masing-masing saling keterkaitan. Nah, peserta di situ ada birokrasi PSSI, kemudian ada pemodal kompetisi. Nah, pemodal kompetisi ini bisa juga sponsor, bisa juga salah satunya bandar-bandar itu yang masuk di Indonesia saat ini. Kemudian ada pengurus klub dan PSSI. PSSI ini bisa komite wasit, bisa kemudian maklar-maklar yang bermain mengatasnamakan PSSI. Kan ada yang runner-runner itu main, kita nih duit sekian, 100 juta ya untuk menang, nanti kita atur semua orang-orang yang di atas. Itu banyak runner-runner yang seperti Andi Ahmad CS itu yang melakukan itu semua mengatasnamakan. Kemudian di situ ada BP, broker pengatur skor. Ini banyak kan mantan pemain, mantan wasit gitu kan, yang punya hubungan kedekatan dan sebagainya. Nah, ini mata pencarian baru sebenarnya di sepak bola Indonesia gitu kan. Mayan, karena apa? Karena broker ini, runner gitu, ini minimal dapat 30-50 juta untuk mengatur satu pertandingan. Nah, mereka berhubungan ke siapa? Bisa ke manajer seperti Pak Yanuar, tapi kadang-kadang mereka nggak berani. Mereka punya koneksi siapa pemain gitu kan. Bisa juga agen pemain juga ikut bermain. Kalau dia punya 3 pemain di satu klub misalnya kan, tinggal atur aja gitu kan. Hari ini kita kalah ya, gimana caranya? Tolong striker jangan cetak gol. Pemain belakang tolong bukalah 2 gol gitu kan. Bahkan sekarang kalau atur-atur skor bola itu udah pakai menit gitu. Jadi golnya menit keberapa gitu kan. Nah, saya punya pengalaman yang ingin saya ceritakan sedikit gitu sebagai ilustrasi. 2012 saya pegang Persiraja Banda Aceh.
gitu. Bulan puasa saya ditelepon sama orang gitu, tiba-tiba saya lihat telepon saya nggak ada nomornya. Telepon, Assalamualaikum Pak C, apa kabar? Wah, Malaysia pasti nih kan. Ya baik, kenapa? Ada uang 500 juta nih Pak C. Pak C minat. Uang untuk apa? Untuk pertandingan bola. Bikinlah pertandingan Persiraja lawan PSM. Lalu Persiraja kalahlah 1-2. Golnya di menit terakhir penalti dari PSM Makassar gitu. Lalu kalau Pak C bisa bikin itu 500 juta buat Pak C. Oke. Di sekarang ini bulan puasa nggak ada pertandingan bola, saya bilang. Oh gitu Pak Ci, tak perlulah Pak Ci bikin pertandingan di Harapan Bangsa. Cukup Pak Ci bikin di website 3 hari. Maksudnya bikin preview pertandingan, jalannya pertandingan sama review pertandingan. Artinya judinya sudah sampai di situ. Orang main judi itu cuma cukup lihat live score istilahnya, tanpa perlu ada pertandingannya. Ini kan luar biasa gitu kan, luar biasa gitu. Nah, artinya gitu kan, yang pertandingan fiktif aja dimainin judi, apalagi pertandingan yang benar-benar ada di lapangan. Nah, ini yang kemudian harus di security-nya harus dijaga di sepak bola kita. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah pemain ikut terlibat, agen pemain ikut terlibat, manajer ikut terlibat, pengurus PSSI ikut terlibat semuanya. Cuma kan ada orang yang punya idealisme seperti Pak Januar, seperti Rocky, itu enggak ikut bermain di dalam. Tapi ada orang yang penting gue hidup dari sepak bola gitu. Kapan lagi gitu. Nah itu sekarang gaji 10 juta, ada yang nawarin 50 juta gitu. Secara logika kan kita terima gajian 10 tambah 50 juta 60 juta gitu. Kapan lagi dapat 60 juta gitu kan. Satu pertandingan bola misalnya kan, orang semua berbicara wah pasti ini tim Madura FC menang gitu kan, lawan lawan misalnya lawan Mojokerto gitu. Tapi kemudian ada bilang ini semua orang-orang mau taruhan pagar Madura karena Madura luar biasa mainnya. Nah, Bandar Judi masuk, gimana caranya? Keinginan masyarakat itu berubah gitu kan. Yang menang apa? Yang menang Mojokerto karena Madura diubah kan. Juara misalnya dapat 50 miliar, ada yang ngasih 100 miliar, logika saya ambil yang 100 miliar. Ya kan? 100 miliar plus 25 miliar sebagai runner up dibanding juara 50 juta doang kan gitu. Nah ini yang kemudian yang harus dikembalikan di kita apa? Niat kita semua sama-sama bahwa kita ini enggak lagi lah bisa main-main dengan ini, cukup lah gitu kan. Kalaupun kemudian bola sepak bola ada keterkaitan dengan judi dan sebagainya, iya ada. Di luar negeri juga demikian. Tapi seperti kata Pak Yanuar tadi, mainannya seninya harus bagus gitu. Jangan kelihatan benar lah gitu. Jangan 10 km tapi masuk penalti masuk, akhirnya pada gilirannya mental itu ke bawah ke timnas. Biasa main di level klub, di kompetisi klub nggak kartu merah karena berlaku kasar gitu kan, tapi ketika main di internasional baru berlaku seperti itu langsung kartu merah. Itu kan yang terjadi di sepak bola kita gitu kan. Berharap pertandingan melawan Vietnam atau Thailand gitu kita dapat gol yang tidak offside. Ya kalau wasit internasional kan pasti berdasarkan aturan gitu kan. Akhirnya kita tidak bisa menang. Karena apa? Karena kita terbawa attitude